Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya tentang tanaman perkebunan ya, yakni mengenai kopi dan kakao. Part 39. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 31. Tanaman kopi Arabica tumbuh optimal pada ketinggian A. 1000 sampai 2000 mdpl atau meter di atas permukaan air laut ya. B. 0 sampai 900 mdpl, C. 100 sampai 600 mdpl, D. 300 sampai 700 mdpl, atau E. 700 sampai 950 mdpl. Oke, kita bahas ya teman-teman. Kopi Arabica atau Cafe Arabica merupakan jenis kopi yang paling disukai karena rasanya dinilai paling baik. Jenis kopi ini disarankan untuk ditanam di ketinggian 1000 sampai 2100 mdpl. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 31 adalah yang A ya teman-teman, 1000 sampai 2000 mdpl. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 32. Jarak tanam yang sesuai untuk tanaman kopi robusta adalah A. 2,5 x 2,5 meter, B. 2 x 2 meter, C. 3,5 x 3,5 meter, D. 4 x 4 meter, atau E. 5 x 5 meter. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jarak tanam budidaya kopi yang dianjurkan adalah 2,75 x 2,75 meter untuk kopi Arabica ya, dan 2,5 x 2,5 meter untuk kopi robusta. Nah, jarak tanam ini divariasikan sesuai dengan ketinggian lahan. Semakin tinggi lahan, semakin jarang, dan semakin rendah, semakin rapat jarak tanamnya. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 32 adalah yang A ya teman-teman, 2,5 x 2,5 meter. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 33. Berikut yang bukan merupakan fungsi RORA pada tanaman kopi adalah A. Sebagai tempat untuk menampung seresah, B. Sebagai media penampungan bahan organik, C. Untuk menjebak atau meresapkan air ke dalam tanah, D. Untuk mempermudah pengolahan tanah, atau E. Sebagai tempat penampungan air hujan dan aliran permukaan dari atas. Oke, kita bahas ya teman-teman. RORA itu apa sih? RORA itu merupakan lubang penampungan atau peresapan air, dibuat di bidang olah atau saluran resapan. Tujuan pembuatan RORA adalah yang pertama, untuk mencegah disposisi atau transportasi partikel tanah oleh erosi dan aliran permukaan atau runoff. 2. Menampung air hujan yang jatuh dan aliran permukaan dari bagian atas, serta partikel tanah yang tererosi dari bagian atasnya. Yang ketiga, untuk menampung bahan organik, sisa-sisa tanaman sebagai sumber unsur hara yang bermanfaat bagi tanaman di sekitarnya. Jadi untuk
A sebagai tempat untuk menampung seresah, ini benar ya teman-teman. B sebagai media penampungan bahan organik, juga benar. C untuk menjebak atau meresapkan air ke dalam tanah, juga benar. Untuk E sebagai tempat penampungan air hujan dan aliran permukaan dari atas, juga benar. Jadi yang bukan adalah yang D ya teman-teman, untuk mempermudah pengolahan tanah. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 34. Perbanyakan tanaman kopi dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan. Berikut teknik kultur yang sesuai untuk kopi, kecuali A. Kultur pucuk, B. Kultur mata tunas, C. Induksi tunas adventif, D. Embryogenesis somatik, atau E. Kultur meristem. Oke, yang bukan teknik kultur yang sesuai untuk kopi adalah yang E ya teman-teman, kultur meristem. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 35. Varietas unggulan kopi Arabica di Indonesia, kecuali A. Kartika 2, B. Andung Sari 1, C. USDA 762, D. SA 436, atau ES 795. Oke, kita bahas ya teman-teman. Varietas unggulan kopi Arabica yang sudah dihasilkan yaitu kopi Arabica varietas Andung Sari 1, varietas kopi Arabica Kartika 1, varietas kopi Arabica Kartika 2, varietas kopi Arabica Abyssinia 3, varietas kopi Arabica S795, dan varietas kopi Arabica USDA 762. Jadi yang bukan merupakan varietas unggulan kopi Arabica di Indonesia adalah yang D ya teman-teman, SA 436. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 36. Tanaman Theobroma kakao termasuk golongan tanaman A. C1, B. C2, C. C3, D. C4, atau E. CAM. Oke, kita bahas ya teman-teman. Tanaman Theobroma kakao atau kakao itu tergolong tanaman C3 yang mampu berfotosintesis pada suhu daun rendah sehingga tidak banyak membutuhkan sinar matahari ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 36 adalah yang C ya teman-teman, C3. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 37. Secara umum, petani tanaman Theobroma kakao lebih sering menggunakan perbanyakan dengan cara A. Semai biji, B. okulasi, C. stek, D. kultur jaringan, E. grafting. Oke, kita bahas ya teman-teman. Secara umum, pembibitan kakao secara generatif lebih sering dilakukan para petani. Mungkin karena dirasa lebih praktis ya. Nah, perbanyakan generatif adalah teknik memperbanyak tanaman dengan menggunakan biji. Sedangkan perbanyakan vegetatif biasanya menggunakan stek, okulasi, cangkok, atau kultur jaringan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 37 adalah yang
A ya teman-teman, semai biji. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 38. Tujuan pemangkasan pada tanaman Theobroma kakao kecuali A. Mendapatkan tajuk yang seimbang dan kokoh. B. Memacu tanaman untuk membentuk daun baru yang potensial. C. Mengatur ILD atau indeks luas daun agar mendekati titik optimal. D. Menekan resiko terjadinya serangan OPT. Atau E. Mengurangi produksi buah. Oke, kita bahas ya teman-teman. Pemangkasan tanaman kakao memiliki tujuan, yakni yang pertama untuk memperoleh kerangka dasar atau frame percabangan tanaman kakao yang baik. Yang kedua, mengatur penyebaran cabang dan daun-daun produktif di tajuk agar merata. Yang ketiga, membuang bagian-bagian tanaman yang tidak dikehendaki seperti tunas air serta cabang sakit, patah, menggantung, dan cabang balik. Yang keempat, memacu tanaman membentuk daun baru yang potensial untuk sumber asimilat. Yang kelima, menekan risiko terjadinya serangan hama dan penyakit. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan tanaman untuk menghasilkan buah. Jadi untuk A, mendapatkan tajuk yang seimbang dan kokoh, ini benar ya teman-teman. Untuk B, memacu tanaman untuk membentuk daun baru yang potensial, juga benar. Untuk C, mengatur ILD atau indeks luas daun agar mendekati titik optimal, juga benar. Untuk D, menekan resiko terjadinya serangan OPT, ini juga benar ya teman-teman. Nah, untuk E, mengurangi produksi buah, ini salah. Karena seharusnya pemangkasan itu untuk meningkatkan produksi buah. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 38 adalah yang E ya teman-teman, mengurangi produksi buah. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 39. Berikut yang bukan merupakan sentra penghasil kakao di Indonesia adalah A. Jawa Barat, B. Sumatera Utara, C. Kalimantan Timur, D. Sulawesi Selatan, atau E. Lampung. Oke, jawaban yang paling tepat untuk nomor 39 adalah yang A ya teman-teman, Jawa Barat. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 40. Hama utama dari tanaman Theobroma kakao adalah A. Conopomorpha cramerella, B. Helicoverpa armigera, C. Tetranicius sp, D. Nilaparvata lugens, atau E. Leptocoryza acuta. Oke, kita bahas ya teman-teman. Hama utama yang menyerang tanaman kakao adalah penggerak buah kakao atau PBK, atau Conopomorpha cramerella Snell, atau kakao moth. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 40 adalah yang A ya teman-teman, Conopomorpha cramerella. Oke, sudah paham ya teman-teman. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.